Halo semua, kami dari Daily Podcast. Oh ya, gimana kalau sebelum dimulai kami perkenalan diri dulu. Dimulai dari aku ya, perkenalkan aku Keisha. Aku Hana. Aku Kevin. Wah, teman-teman, ini adalah podcast pertama kami nih di tahun 2022. Gak terasa ya udah ganti tahun. Semoga saja di tahun yang baru ini situasi dan kondisi semakin membaik ya teman-teman. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu dong kalau Indonesia itu punya banyak keragaman, baik itu keragaman suku, bangsa, dan budayanya. Nah, kalian tahu nggak kenapa Indonesia bisa memiliki banyak keragaman? Yang aku tahu sih keragaman di Indonesia itu disebabkan oleh faktor geografisnya, seperti letak geografis, posisi strategis, dan juga kondisi ekologisnya. Nah, keragaman di budaya ini juga memiliki manfaat loh. Di antaranya adalah memperkaya kebudayaan nasional, mempererat persaudaraan, menumbuh rasa nasionalisme, dapat menambah pendapat negara, dan sumber pengetahuan dan media hiburan yang mendidik. Nah, keragaman yang ada di Indonesia ini disebut sebagai identitas nasional dikarenakan keunikan atau kekhasannya dan negara kita ini. Dengan adanya identitas nasional, masyarakat dapat lebih memahami negaranya sendiri dan menguatkan integritas dan ketahanan nasional di Indonesia. Oh iya, ya makanan di suatu negara itu bisa menjadi identitas nasional karena khasnya loh. Tapi meski sudah menjadi identitas nasional, masih perlu promosi agar bisa semakin dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu ada strategi promosi yang dapat dilakukan, yaitu periklanan, promosi, penjualan, dan publisitas. Oh, jadi gitu. Aku jadi merasa bersyukur nih karena Indonesia memiliki keragaman. Nah, kita juga dapat belajar menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, serta kita tidak dapat membeda-bedakan. Benar, perbedaan bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Namun, perbedaan juga bisa menimbulkan dampak yang negatif. Salah satunya adalah konflik. Di masyarakat biasanya terdapat konflik sosial. Konflik sosial ini dapat berbentuk konflik individu dengan individu, konflik antar negara, konflik antar rasial, konflik antar kelas sosial, konflik antar kelompok sosial, konflik internal individu, konflik antar generasi, konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif, dan yang terakhir, konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat. Konflik sosial ini juga dapat memicu terjadinya kekerasan. Kekerasan sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Serem juga ya, bisa sampai terjadi kekerasan. Lalu apa penyebab terjadinya konflik? Yang pertama, konflik disebabkan oleh perbedaan antara individu. Nah, perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadiannya. Yang sedikit banyak akan memengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Ketiga, perbedaan kepentingan dan yang terakhir perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu dan akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang menjadi perbedaan pendiriannya. Konflik sosial ini bisa mengakibatkan hancurnya kesatuan kelompok jika pertentangan terjadi dalam kelompok itu. Namun bisa juga menambah rasa solidaritas in-group jika suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain. Konflik bisa diselesaikan dengan fokus pada penyelesaian konflik, menggunakan kepala dingin, melakukan diskusi, memperjelas pokok masalah, serta menjadi pendengar yang baik. Kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam terangan ajaran gereja. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Hak ini diberikan kepada seseorang atas dasar kedudukan, pangkat, atau situasi.
Berarti kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dulu termasuk dalam pelanggaran HAM dong? Iya. Nah, dalam bidang politik, Indonesia tentunya menolak dengan beragam cara. Salah satunya adalah membentuk sejumlah organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, lalu munculnya akar-akar demokrasi di berbagai wilayah, dan lain sebagainya. Dan di bidang ekonomi, yaitu mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam oleh Samanhudin pada tahun 1911. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, orang timur asing sangat mendominasi perekonomian, terutama di bidang batik, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya perkumpulan ini adalah untuk memberikan bantuan kepada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan keturunan orang timur asing yang menggunakan agama Islam sebagai pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam. Selain kolonialisme dan imperialisme, tindakan lain yang termasuk pelanggaran HAM ini adalah aborsi. Jika aborsi tersebut dilakukan dengan alasan untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikologi dan sosial serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM. Menurut pandangan Gereja Katolik menentang segala bentuk prosedur aborsi yang tujuan langsungnya adalah untuk menghancurkan embrio, blastosis, zigot atau janin, karena berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan manusia itu harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahannya. Aborsi ini dapat disebabkan karena hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Di sisi lain, aborsi juga dapat dilakukan jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin. Sekarang ayo kita beralih pada materi selanjutnya. Kalian pasti udah tahu kan apa itu drama. Dalam drama, dialog diperankan oleh setiap tokoh. Dialog drama meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Drama memiliki unsur dan struktur drama. Unsur-unsur dramanya adalah latar yang merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana. Penokohan yang mencerminkan tokoh dalam drama dan perannya. Dialog merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Tema atau ide, pokok, dan amanat yang merupakan pelajaran yang ingin disampaikan. Selanjutnya, struktur drama adalah unsur-unsur pembentuk karya lakon tersebut. Struktur drama terdiri dari babak-babak, adegan, dialog, prolog, dan epilog. Dalam drama juga terdapat konflik. Konflik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Konflik eksternal dibagi menjadi dua, yaitu konflik fisik yang disebabkan oleh benturan antara tokoh dengan lingkungan, dan konflik sosial yang muncul akibat adanya hubungan antar manusia. Dan yang kedua adalah konflik internal, yaitu konflik antara tokoh dengan dirinya sendiri. Oke, segini dulu ya podcast dari kami. Semoga podcast kami kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bye-bye. Oh iya, bagi kalian yang masih bingung mau masuk ke SMA mana, ayo masuk ke SMA Santa Maria Malang. Di sini pembelajarannya berbasis proyek. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa kalian lihat pada poster.